Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wa ya ibadallah wa usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ayyuhal hadirun anna taqullah syukur ta'ala fid dunya wal akhirah. Qala ta'ala fi kitabil aziz a'udzu bisyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, merupakan kewajiban kita bersama hendaknya kita senantiasa meningkatkan takwa Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangan. Di samping itu kita juga harus yakin jika kita ingin mulia, bahagia, selamat dunia akhirat, satu-satunya cara hanya dengan takwa pada Allah. Jika ada hamba Allah yang dari jalan selain takwa Allah, maka sudah pasti kehinaan dan kenistaan yang akan didapatnya. Oleh karena itu, setiap Jumat senantiasa diwasiatkan kepada kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Hadirin, bertambah tahun, bertambah usia kita, maka kewajiban kita adalah evaluasi apa yang sudah kita lakukan terdahulu dan untuk kepentingan yang akan datang. Bagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Hasyr, a'udzu bisyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan pada diri masing-masing apa saja yang sudah dilakukan terdahulu untuk kepentingan esok hari. Dan bertakwa pada Allah SWT bahwa Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Evaluasi kita adalah ibadah kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, pertahanan iman dan Islam kita kepada Allah. Dan kehidupan sekarang ini karena berbagai macam hal yang dilakukan sehingga banyak orang yang tidak bertahan dalam soal beriman itu. Maka karena itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum nanti di hadapan Allah SWT dihitung oleh Allah SWT. Sebagaimana kita ketahui bahwa nanti kita ditimbang amal perbuatan kita yang baik dan amal perbuatan yang jelek. Di dalam surat Al-Qari'ah disebutkan, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amal baiknya bagus, maka akan mendapatkan kehidupan yang enak, kehidupan yang menyenangkan di akhirat. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang timbangan amal perbuatan yang baiknya kurang atau jelek, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Apa hawiyah itu? Kata Allah SWT, api yang panas. Na'udzubillah min dzalik. Kita semuanya berkeinginan masuk surga. Satu-satunya cara harus banyak mengevaluasi diri, mengkontrol diri, ibadah kita, tauhid kita kepada Allah SWT. Jangan sampai lengah sedikit tentang kehidupan sekarang ini, apalagi media sosial yang sudah kita ketahui dan hampir semua seperti wajib melihat media sosial itu. Kadang-kadang terjadi satu sponsor yang membuat kita menjadi maksiat. Iman itu kadang-kadang bisa bertambah, tapi kadang-kadang bisa berkurang. Iman itu bertambah karena keyakinannya, karena ibadahnya, karena imannya bertambah. Tapi iman ini bisa berkurang karena banyak maksiat, nonton hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Maka itu disebutkan oleh Kanjeng Muhammad SAW, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah kalau ibadahnya makin bertambah, keimanannya dipertahankan, keislamannya dipertahankan, segala nilai-nilai yang ada hubungannya dengan Allah SWT selalu dilaksanakan dengan baik.
namanya tepat pada waktunya, maka dia akan mendapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iman itu bisa berkurang karena banyak maksiat. Dan maksiat itu tidak perlu jauh-jauh, harus pergi naik kendaraan dan sebagainya. Cukup di rumah. Kadang-kadang sendirian di rumah, di tempat tidur akan tidur. Di situ ada maksiat kalau kita sedang menggoyang sebuah HP. Di situ ada sponsor dan di situ ada maksiat. Kemudian tidak ditinggalkan atau tidak di-stop atau tidak dicegah, maka berarti maksiat berjalan di setiap rumah. Bukan di mana saja, tidak harus nonton film, tidak harus nonton apa-apa sekarang ini. Cukup maksiat itu di rumah. Dan juga cukup beribadah di rumah. Misalnya banyak zikir kepada Allah SWT. Lisanul radbil an dzikrillah. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah SWT. Hadirin Nabi Muhammad SAW berurusan dalam keadaan tahun ini. Man kana yaumu khairun min amsi fahuwa rabihun. Siapa yang tahun ini lebih bagus daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ada beruntung pakai E, ada tidak menggunakan E, jadi beruntung. Maka yang mislah amsihi fahuwa. Siapa yang tahun ini sama saja dengan kemarin, maka dia beruntung. Artinya rugi. Kemudian maka yang syarran min amsihi, kalau tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, maka dia termasuk menjadi orang yang celaka dan kehidupannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka evaluasi sangat penting sekali. Saya juga baru mengatakan dengan evaluasi itu nanti dijaga di akhirat nanti. Dan banyak selamatnya kalau selalu berevaluasi dirinya sendiri. Tidak usah mengevaluasi orang lain. Dirinya sendiri. Anfusakum wahlikum naro. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita, terutama anak-anak kita yang sekarang sudah menghadapi tahun baru. Pastinya kita harus ikut serta memperhatikan apa yang dipilih oleh anak kita. Jangan diserahkan pada anak seluruhnya. Orang tua harus bisa memilihnya juga. Pondok pun harus dipilih. Pondok yang benar-benar lurus, benar-benar taat pada Allah SWT, atau pondok yang kadang-kadang terjadi satu penyelewengan. Yang kita sudah sama-sama tahu, kadang-kadang terjadi ustadz atau kiai membuat satu hal yang tidak berguna, sehingga membuat kecemaran yang lain-lain. Itu pun kita milihnya. Sekolah pun orang tua harus memilihnya. Maka 14 abad yang silam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Keluarga itu diantaranya yang perlu kita perhatikan adalah anak. Kita perhatikan pergaulannya, kita perhatikan ngajinya, kita perhatikan sekolahnya. Ada pindah sekolah, ada pindah kelas, ada pindah kuliah, ada pindah pondok. Saat ini saatnya kita perhatikan semuanya, jangan sampai ditinggalkan. Karena pola pikir anak-anak ini berbeda dengan pola pikir orang tua. Dan sekarang sudah jauh sekali. Kadang-kadang orang Islam sendiri kadang-kadang tidak mengakui akan keislamannya. Artinya tidak percaya bahwa Islam itu benar. Ini terjadi di dunia sekarang ini. Padahal Islam itu dibenarkan oleh Allah SWT sejak 14 abad yang silam. Ketika Al-Quran diserahkan kepada Rasulullah SAW. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar, agama yang sah, agama yang paling betul adalah agama Islam. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan Islam belum benar, itu berarti dia tidak sama sekali mempercayai agama sendiri. Berarti bukan orang Islam itu. Dan ini sudah tidak bisa tercegah karena kehidupan modernnya sekarang ini. Anak-anak kita belum sampai di sana pola pikirnya. Maka orang tua harus betul-betul memperhatikan pendidikannya. Terutama anak-anak harus bisa mengaji. Suatu saat orang tuanya akan mati, sudah pasti matinya itu. Maka saat itu yang diperlukan adalah anak yang bisa mengaji, yang bisa mendoakan orang tuanya. Kalau anaknya tidak mengaji, maka bagaimana? Kita perhatikan juga sholatnya. Ketika umur 7 tahun, kita perintahkan sembahyang. Kalau sudah umur 10 tahun, kalau tidak mau melaksanakan sembahyang dengan baik, tepat pada waktunya, harus kita adakan satu hal yang kita lakukan agar ini takut tidak menjalankan ibadah sholat. Nah, ini evaluasi kita. Di samping iman kita sendiri yang sudah tua ini belum tentu juga baik. Tetapi kalau kita selalu zikir kepada Allah, Rasul mengatakan lisanul radbil an dzikrillah. Lisanmu hendaknya kau jaga dengan memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran setelah bawah mengatakan bahwa kunci hidup ini dua. Uzkuruni azkurkum, uzkuru wal taklun. Kunci yang pertama adalah ingat selalu pada Allah SWT. Sholat ingat pada Allah, puasa ingat pada Allah, zakat ingat pada Allah, haji ingat pada Allah.
Ada satu ingatan yang bisa kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Apa itu? Zikir pada Allah SWT. Zikrullah. Maka siapa saja yang selalu ingat pada Allah, Allah akan ingat kepadanya. Ini juga fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kau ingkari. Nikmat Allah itu banyak sekali. Tapi ada peribahasa mengatakan ni'amul ilahi alal ibadi katsiratun fa'jalluhun dan jawatul auladi. Nikmat sangat banyak sekali yang diberikan Allah, tidak bisa dihitung. Tapi nikmat yang paling indah adalah punya anak yang soleh dan salihah, punya anak yang cerdas, anak yang bertakwa, anak yang betul-betul taat pada Allah, taat pada orang tuanya. Maka itu yang paling indah kenikmatan yang diberikan Allah SWT. Maka itu evaluasi kita tahun ini bukan hanya sekedar evaluasi untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kita, utama anak kita, agar anak itu bisa selamat, tidak akan terjerat dalam kehidupan modern, selalu ingat kepada Allah SWT. Dan ketika anak itu sudah ingat pada Allah SWT, ketika orang tuanya itu meninggal dunia, sudah pasti tidak akan lupa kepada orang tuanya, dan sudah pasti akan meninggalkan orang tuanya. Tapi kalau anak sudah lupa ketika ada di dunia, maka itu Rasulullah mengatakan ada seorang anak yang masih di tubuh orang tuanya, mati masuk neraka, itu termasuk kebadut anaknya. Saking gak taatin nang waktu. Nah, oleh karena itulah hari ini evaluasi kita adalah ibadah kita sendiri yang makin hari makin tua ini. Kita lihat bagaimana perkembangan ibadah kita, bagaimana kedatangan ibadah Allah SWT. Termasuk juga tidak bisa kita signifikan, tidak bisa hilangkan. Termasuk hubungan sesama kita. Kita tahu di media sosial, cakar-cakaran, eker-ekeran, bukan orang kecil, tapi orang besar. Nah itu bagaimana contoh yang tidak bisa dijadikan contoh? Ini terjadi pada sekarang. Maka hubungan kita kepada Allah kita tingkatkan, hubungan sesama manusia jangan sampai cakar-cakaran, jangan sampai bertikai hanya karena sebab yang tidak penting. Yang itu yang menyebabkan orang itu bahagia bukan hanya di dunia, tapi sampai juga di akhirat. Oleh karena itu evaluasi kita pada tahun baru ini, seorang yang baik itu tambah umurnya, tambah baik ibadahnya. Seorang yang jelek itu tambah umurnya, tambah jelek ibadahnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada jalan benar, sehingga kita senantiasa melakukan hal yang benar, dan nantinya kehidupan kita kalau suatu-waktu diambil oleh Allah SWT dan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Syaitan bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ila maghfiratin min rabbil wa jannah wa jannatul rahmah. Barakallahu alaihi wa sallam. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa